Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baitullah SPD MPD. Saya dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Merangin. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah Minima Apresiatif dan Kreatif dengan bobot 2 SKS dengan waktu 2 kali 50 menit. Deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian praktikum yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan reseptif lisan tingkat lanjut yang berfokus pada ranah estetis, kritis, dan produktif. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menangkap informasi, melainkan mampu mengapresiasi, menghayati, menilai, dan mengevaluasi, serta merekonstruksi secara kreatif berbagai genre simakan berbasis audio dan audiovisual. Bahan kajian dalam perkuliahan ini mencakup karya sastra, seni, pertunjukan, dan media massa seperti musikalisasi puisi, puisi apresiatif, syair, dan lagu tradisional, termasuk revitalisasi sastra lisan, stand up komedi, dongeng, cerita rakyat, drama lisan, teater audio, film genre roman dan action drama, serta cerpen audio. Kemampuan akhir yang diharapkan mata kuliah ini: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat menyimak apresiatif dan kreatif, tujuan menyimak, serta perbedaan tingkat respon estetis dan kreatif terhadap materi simakan lisan atau audio secara tepat. Kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan strategi menyimak apresiatif untuk menganalisis keselarasan unsur intrinsik puisi dengan komposisi musik, serta menghayati nada dan atmosfer dalam pembacaan puisi. Ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi nilai budaya pada syair tradisional serta mendeteksi struktur humor, teknik delivery, dan kritik sosial. Kritik sosial implisit dalam tayangan komedi tunggal secara kritis. Keempat, mahasiswa mampu merekonstruksi alur cerita rakyat dan menginterpretasikan watak tokoh serta latar suasana drama audio berdasarkan stimulasi auditory dengan menjunjung tinggi nilai moralitas. Kelima, mahasiswa mampu mensintesis informasi dari unsur naratif dan sinematik pada berbagai genre. Kelima, mahasiswa mampu mensintesis informasi dari unsur naratif dan sinematik pada berbagai genre film untuk membangun argumen orasional mengenai pesan moral dan estetika karya. Keenam, mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil konstruksi, pemahaman, dan evaluasi kritis terhadap cerpen, musikalisasi puisi, audio ke dalam bentuk ulasan. Ketujuh, mahasiswa mampu menunjukkan kemandirian dan kolaborasi dalam merancang, memproduksi, serta mendemonstrasikan sebuah proyek karya kreatif seperti adaptasi audio atau pertunjukan berbasis hasil simakan secara metakognitif. Kedelapan, mahasiswa mampu mengintegrasikan seluruh hasil pemahaman komprehensif dan evaluasi estetis dari materi simakan selama 1 semester dalam sebuah analisis komparatif yang etis dan bertanggung jawab. 9. Mahasiswa mampu menyusun portofolio hasil simakan apresiatif kreatif dan melakukan refleksi kritis terhadap kemajuan keterampilannya untuk merancang strategi pengembangan literasi audio visual mandiri di masa depan.
Materi pembelajaran dalam mata kuliah menyimak apresiatif kreatif ini adalah: 1. Hakikat menyimak apresiatif dan kreatif. Mahasiswa nanti mampu menjelaskan konsep, karakteristik, tujuan, dan jenis-jenis menyimak. Kedua, menyimak musikalisasi puisi dan pembacaan puisi. Mahasiswa nanti mampu menguraikan keselarasan unsur intrinsik puisi, analisis musikalisasi puisi, keselarasan puisi dan musik, respon estetik dan reflektif dengan komposisi musik serta menghayati makna, nada, dan atmosfer puisi. Ketiga, menyimak komedi tunggal atau stand up komedi dan lawak. Keempat, menyimak drama audio murni dan drama lisan. Yang kelima, menyimak dongeng dan cerita rakyat. Yang keenam, strategi menyimak apresiatif dan kreatif berbasis digital. Pertemuan ketujuh, praktik analisis berbagai objek simakan. Pertemuan kedelapan, ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan kesembilan, menyimak film genre romans. Nanti mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik nilai-nilai kemanusiaan. Pertemuan ke-10, menyimak film genre aksi dan drama. Nanti mahasiswa mampu menganalisis konflik, karakter, penyelesaian masalah, serta pesan moral dalam film. Ke-11, menyimak cerpen audio. Mahasiswa mampu menganalisis struktur, gaya bahasa, sudut pandang, dan nilai sastra dalam cerpen audio. Pertemuan ke-12, presentasi proyek kelompok. Mahasiswa mampu merealisasikan hasil analisis terhadap objek simakan secara ilmiah, kritis, dan komunikatif. Pertemuan ke-13, review materi dan refleksi pembelajaran. Mahasiswa mampu merefleksikan pengalaman belajar serta mengintegrasikan seluruh materi yang telah dipelajari. Pertemuan ke-14, praktik menyimak apresiatif dan kreatif atau evaluasi praktikum. Mahasiswa menunjukkan keterampilan menyimak melalui praktik dan penilaian kinerja secara komprehensif. Pertemuan ke-15, UAS, ujian akhir semester. Sistem pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah menyimak apresiatif dan kreatif yaitu sistem pembelajaran berbentuk tatap muka. Adapun metode pembelajaran, metode ceramah dan tanya jawab. Interaksi. Dosen memberikan waktu yang memadai kepada mahasiswa untuk bertanya jawab berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Sedangkan sistem penilaian yang saya gunakan dalam materi pembelajaran ini adalah: 1. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran yaitu 30%. Kedua, tugas terstruktur yaitu 30%. Ketiga, UTS, ujian tengah semester, yaitu 20%. 4. UAS, ujian akhir semester, yaitu 20%. Adapun tugas yang saya berikan dalam satu semester untuk mata kuliah pembelajaran menyimak apresiatif dan kreatif terdiri dari 3 bagian. 1. Membuat resume di setiap pertemuan berdasarkan materi yang disampaikan, yaitu 30%. Kedua, berdiskusi kelompok dengan materi yang telah diberikan, yaitu 35%. Ketiga, menyusun portofolio hasil simakan, menyimak apresiatif dan kreatif dalam melakukan refleksi kritis untuk merancang strategi pengembangan literasi audio mandiri di masa depan, yaitu 35%. Di dalam video ini,
terdiri atas dua bagian. Satu, video tentang deskripsi mata kuliah pembelajaran minima apresiatif dan kreatif. Kedua, video tentang proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, saya akan mengajar di semester 2 pertemuan kedua materi musikalisasi puisi. Demikian paparan tentang deskripsi mata kuliah minima apresiatif dan kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Sehat. Baik. Sebelum proses pembelajaran, maka kita hari ini memulainya dengan berdoa. Jadi kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Untuk mengawali ini kita mengabsensikan dulu mahasiswa. Jumlah kita berapa semuanya? 29. Oke, kita absen. Putri Kansa Mutia, Nurul Fadila. Oke, semuanya sudah hadir. Baik, kita lanjut materi kita pada hari ini, yaitu musikalisasi puisi. Minima musikalisasi puisi. Sebelum kita masuk pada materi ini, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah masuk materi tentang keterampilan minima apresiatif dan kreatif. Baik, siapa yang masih ingat pengertian minima apresiatif? Contoh dari minima dan mendengarkan. Silakan. Contoh mendengarkan itu seperti pada saat kita misalnya berada di luar, berada di keramaian, kita pasti mendengarkan suara-suara orang berbicara, tapi kita tidak memahami maknanya, hanya mendengarkan saja. Sedangkan menyimak itu seperti pada saat seperti ini, berada di dalam ruangan. Oke, baik. Musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah penggabungan seni sastra, puisi dan musik. Jadi untuk menghidupkan makna karya secara lebih mendalam dan emosional. Jadi dengan adanya musikalisasi puisi itu, maka untuk memperdalam pemahaman kita dan emosional. Next, ada beberapa pengertian musikalisasi puisi. Bisa kita lihat di layar. Menurut Aminuddin, musikalisasi puisi adalah upaya menginterpretasikan puisi melalui perpaduan bunyi bahasa dan bunyi musik dengan tetap mempertahankan hakikat puisi sebagai karya sastra. Nah, bukannya untuk ini untuk mempertahankan hakikat puisi itu sendiri. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya musikalisasi puisi itu merupakan bentuk apresiasi yang memperdalam makna puisi melalui dukungan musik. Nah, di sini ternyata membaca puisi dengan menggunakan musik itu memperkaya atau mempertahankan puisi itu sendiri. Jenis-jenis musikalisasi puisi. Satu, musikalisasi puisi murni. Nah, ada puisi murni. Dan yang kedua, musikalisasi puisi terapan. Dan yang ketiga, musikalisasi puisi campuran. Nah, di sini musikalisasi puisi murni. Puisi murni itu satu dipertahankan sebagai teks sastra yang
dibacakan. Nah, yang dibacakan. Yang kedua, musik hanya berfungsi sebagai unsur pendukung suasana puisi tersebut. Jadi ada faktor pendukung untuk mempertahankan, memperindahkan puisi tersebut. Musikalisasi puisi murni itu yang ketiga, fokus utama tetap pada makna dan estetika bahasa puisi tersebut. Nah, bisa berikan contoh? Siapa yang bisa berikan contoh puisi apa? Silakan. Contohnya, silakan. Silakan. Contohnya puisi aku dari karya Khairul Akbar. Ya. Biasanya dibacakan dengan iringan musik instrumental yang membuat untuk memperkuat suasana dramatis. Oke. Yang kedua, musikalisasi puisi terapan. Puisi terapan diadaptasi menjadi dua lirik lagu. Nah, yang satu puisi lirik lagu, yang satu struktur musiknya, melodinya. Nah, itu musik terapan. Nah, contohnya apa? Puisi apa? Contoh dari musikalisasi puisi terapan apa? Silakan. Maria apa tiga puluh dan dia kan dari lagu dengan lengkap isi dan makna puisinya. Oke, berarti puisi bulan Juni. Karya Sapardi Djoko Damono. Oke. Yang ketiga, musikalisasi puisi campuran. Nah, multimodal, bercampur. Yang pertama, menggabungkan pembaca puisi, nyanyiannya, musiknya, dan unsur seni pertunjukan lain seperti teater atau tari. Jadi ada gabungan antara puisi, nyanyian, musik, seni pertunjukan lain seperti teater atau tari. Yang kedua, menekankan integrasi berbagai ekspresi artistik. Dan yang ketiga, termasuk dalam pendekatan seni pertunjukan sastra modern. Contohnya apa? Contoh yang termasuk dalam pendekatan seni pertunjukan sastra modern. Oke, silakan. Pertunjukan puisi yang menggabungkan pembacaan, nyanyian atau musik tradisional serta gerak dan tarian untuk menggabungkan suatu suasana isi puisi. Ya, jadi pembacaan, nyanyian, musik tradisional serta gerak tari untuk menggambarkan suasana isi puisi. Jadi biasanya kita membaca puisi kalau diiringi dengan musik, nyanyian, itu lebih menghayati, lebih mendalam tentang makna puisi tersebut. Salah satu tujuan pembelajaran ini memberikan apresiasi sastra, meningkatkan apresiasi sastra melalui pengalaman audit yang mendalam dan personal. Yang kedua, tujuannya kepekaan rasa, melatih kepekaan emosional dan mengembangkan kreativitas siswa dalam mengekspresikan makna puisi tersebut. Yang ketiga, penafsiran alternatif, memberikan alternatif penafsiran atas kandungan puisi melalui medium musik yang berbeda. Ada beberapa manfaat musikalisasi puisi. Satu, daya sentuh emosional, memperkuat aspek bunyi dan meningkatkan daya sentuh emosional puisi kepada pendengar. Rasa sedih, senang, itu dia ikut di dalam sentuhan emosional. Kadang itu pengen kita marah ya, marah dengan
cerita puisi-puisi tersebut, dari puisi. Yang kedua, manfaatnya sosialisasi sastra, memudahkan penyebaran karya sastra kepada masyarakat umumnya yang lebih luas. Dan yang ketiga, merangsang minat. Nah, merangsang minat, mendorong siswa untuk mendalami dunia sastra secara lebih antusias dan bermakna. Jadi pada zaman sekarang siswa itu mudah memahami isi puisi, mendengar puisi, dan pengen membaca puisi atau mendengar puisi jika diiringi dengan musik. Kalau diiringi dengan musik, maka mempermudah membangkit rasa emosional kita di dalam mendengar itu, mendengar puisi, belajar membaca puisi. Yang kedua, Paradoko, unsur-unsur puisi saling berkaitan dan membentuk kesatuan makna. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya unsur-unsur intrinsik itu menjadi dasar utama dalam menganalisis dan mengapresiasi puisi. Itu salah satu unsur intrinsik. Keselarasan puisi dan musik. Nah, keselarasan musik tidak boleh mendominasi puisi. Nanti suara musik lebih besar dari suara pembaca puisi. Itu tidak boleh. Tempo dan suasana musik harus sesuai dengan maknanya. Nah, ada beberapa ahli dapat disimpulkan tentang keselarasan puisi. Nah, keselarasan puisi dan musik menentukan keberhasilan musikalisasi puisi. Nah, jadi dengan adanya keselarasan, kesamaan ataupun faktor pendukung dari musik di dalam berpuisi, maka salah satu untuk menentukan keberhasilan musikalisasi puisi. Nanti kita lihat puisi yang diiringi dengan musik. Nanti untuk lebih memahami nanti materi kita ini, baca beberapa teori termasuk jurnal yang sudah Bapak buat, sudah Bapak terbitkan tentang minimal. Salah satu meningkat fokus. Nah, kalau kita tidak fokus, maka hasil simakannya tidak baik, tidak efektif dan sebagainya. Maka kita harus fokus tentang pemahaman dan hasil minimal tadi. Nah, di situ ada terkasih dengan jurnal penelitian Bapak, jurnal pendidikan kampus saya. Silakan nanti linknya sudah Bapak tentukan, lihat di link tersebut. Oke, baik. Sekarang kita minta dengan fokus, kita mendengarkan puisi, musikalisasi puisi dari Taufik Ismail. Kita bentukkan kelompok 1, 2, 3, 4 kelompok mendengarkan ini dan analisis puisi Taufik Ismail ini. Oke? Baik, sekarang kita mendengarkan puisi Taufik Ismail membaca tanda-tanda. Di sini nanti kita memahami, menganalisis unsur-unsur intrinsik ini dalam puisi tersebut. Ada sesuatu yang rasanya lepas dari kamar dan lucu. Suasana kita. Oke, baik. Silakan analisis unsur-unsur intrinsik, musik pengiring, keselarasan puisi,
dan kepada respon estetik di setiap kelompok. Silakan. Ini kelompok berapa? Kelompok. Kelompok B. Silakan kelompok 1 menyampaikan unsur-unsur intrinsik puisi. Waalaikumsalam. Satu ingin menyampaikan hasil diskusi saya tentang unsur-unsur intrinsik puisi, yaitu tentang tema puisinya adalah tentang kritik dan peringatan moral yang memiliki diksi simbolis kata, tanda-tanda yang menggambarkan di dalam pengucapan nilai dengan imajinasi perasaan yang menciptakan suasana desa serta amanatnya mengajak manusia lebih peka terhadap krisis moral. Oke. Terima kasih. Kedua, analisis musik pengiring. Kelompok B, menurut hasil diskusi kami, musik bersifat minimalis dengan tempo lambat, menciptakan suasana reflektif dan serius, yang mana musik berfungsi sebagai penguat suasana, bukan dominan. Itu menurut dari diskusi kami, Pak. Oke, terima kasih. Kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Reki Fadi dari kelompok B. Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Musik bersifat minimalis dengan tempo lambat, menciptakan suasana reflektif dan serius. Musik berfungsi sebagai penguat suasana bukan dalam dominasi. Oke. Kelompok D, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis respon estetik dan reflektif. Musikalisasi menghadirkan rasa keprihatinan dan kesadaran sosial. Puisi relevan dengan keadaan masyarakat modern yang kurang peka terhadap nilai kemanusiaan. Baik, terima kasih. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu beberapa tadi unsur-unsur intrinsik di dalam puisi Taufik Ismail. Baik, untuk pertemuan berikutnya, tugas untuk pertemuan berikutnya cari puisi Khairul Anwar. Itu masing-masing tugas individu analisis unsur-unsur intrinsik di dalam puisi tersebut. Jadi minggu depan sudah dikirim oleh ke LMSK. Ya, sebelum mata pelajaran dimulai maka tugas sudah dikirim melalui LMS. Nah, nanti juga lihat di LMS petunjuk pekerjaan tugas untuk minggu ketiga. Sekian, terima kasih dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.